Munafik Munafik adalah sebuah kata yang berarti bermuka dua. Apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang dilakukan. Apa yang diinginkan berbeda dengan apa yang diperbuat. Ini sebuah istilah atau sebuah situasi yang cukup sering kita hadapi dan juga bahkan cukup sering kita lakukan. Seringkali kita mengucapkan sesuatu yang belum tentu kita bisa lakukan. Kita menginginkan sesuatu yang belum tentu dapat kita perbuat di dalam kehidupan nyata kita. Satu kali saya berpikir tentang kondisi dan situasi ini, bahwa ternyata situasi dan kondisi ini menggambarkan kondisi kita yang sebenarnya merindukan untuk pergi ke surga sana, berjumpa dengan Tuhan, tapi kelakuan kita ternyata tidak membuktikan bahwa kita mau sungguh-sungguh pergi ke surga sana dan berjumpa dengan Tuhan. Keinginan kita adalah sampai di surga, tiba di rumah Bapa yang kekal itu. Tetapi perbuatan atau tabiat kita, karakter kita belum sungguh-sungguh membuktikan dan menunjukkan bahwa kita mau ke sana. Sebuah contoh sederhana. Kerinduan kita hari ini, katakanlah demikian. Kita pengen tidak marah lagi. Kita pengen tidak emosi lagi dengan istri kita, dengan suami kita, atau anak-anak kita. Apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini, saya melihat bahwa setiap kita diperhadapkan dengan kondisi yang sulit ketika kita sebagai orang tua harus bekerja di rumah, harus juga menghadapi anak-anak yang sekolah di rumah. Belum lagi kita harus ngurusin berbagai macam hal yang lain yang kaitannya bukan hanya sekedar sekolah anak, pekerjaan kita, urusan rumah tangga kita. Ada banyak hal yang lain yang membuat kita mudah emosi, mudah marah, mudah melampiaskan ego dan kemarahan kita tadi. Kita sudah berjanji, hari ini saya tidak mau marah lagi. Tapi ternyata marah juga sulit rasanya kita mengendalikan emosi dan perasaan ingin melampiaskan amarah kita. Itu baru masalah marah, belum hal yang lain. Kita berjanji hari ini atau besok saya tidak mau terlambat lagi, saya nggak mau korupsi waktu ketika saya bekerja. Tapi ketika pagi hari menjelang, waktu kita harusnya bangun pagi, bermalas-malasan kita, tunggulah waktu 5 menit lagi, ya 2 menit lagi, akhirnya terlambat lagi. Kita korupsi waktu kerja kita, padahal harusnya sebagai anak Tuhan, kalau kita memang mau sungguh-sungguh tiba di surga sana sejak dari hal yang kecil, hal yang sederhana, masalah waktu, masalah emosi, dan masalah yang lain, bahkan di seluruh aspek dan bagian hidup kita, harusnya kita sudah semakin membuktikan kita siap untuk ke sana. Nah, apakah kondisi ini kondisi yang wajar? Dan hanya kita yang mengalaminya? Ternyata wajar. Wajar bukan berarti lalu kita membiarkannya, bukan. Tapi wajar dalam kondisi bahwa ketika kita melihat Alkitab, ada sebuah kisah sederhana yang coba berusaha diungkapkan oleh Rasul Paulus. Waktu Rasul Paulus menuliskan surat ini, yaitu kisah yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-15. Saya bacakan bagi saudara. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, kata Rasul Paulus. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Ternyata Rasul Paulus pun menghadapi dan mengalami peristiwa yang sama. Dia coba berusaha menceritakan bahwa inilah situasi dan kondisi ketika dia berada dalam situasi dan kondisi yang munafik itu. Aku pengen berbuat baik, tapi ternyata yang jahat yang aku lakukan munafik, bukan? Dan bukan berarti kita mentolerir hal ini, bukan berarti lalu kita membiarkannya, bukan. Tetapi hal yang paling pertama yang harus kita sadari dan kita mengerti adalah kita terima ini adalah kondisi yang wajar dalam hidup manusia, apalagi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Hanya yang berikutnya, yang kedua adalah sadari bahwa kita harus semakin beranjak dari situasi ini, harus semakin sadar bahwa kita membutuhkan perubahan dan pertobatan dari kemunafikan ini.
Dan sama seperti Rasul Paulus, kian hari dia kian sadar. Dia berkata, aku mengarahkan pandangan mataku dan diriku kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Panggilan surgawi itu yang menyadarkan dan membuat dia terus ingin berubah, menyesuaikan apa yang diinginkan, apa yang diperkatakan dengan apa yang diperbuat dan dilakukan dalam kehidupannya. Sehingga kesimpulannya, Rasul Paulus sadar dia ada dalam kondisi kemunafikan dirinya. Munafik. Tapi setelah itu dia pun sadar bahwa dia harus berubah. Dan perubahan itu membawa dia dilayakkan untuk satu saat nanti berjumpa dengan Tuhan di surga. Berjumpa dengan Tuhan di langit baru dan bumi yang baru. Mari kita berusaha dan terus belajar keluar dan melepaskan diri dari jerat kemunafikan itu, hingga akhirnya kita dilayakkan berjumpa dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Selamat berjuang, Tuhan Yesus memberkati.